bagi para entrepreneur itu adalah hal yang utama. Ketika kita dibiasakan bangun pagi misalkan dari sholat tahajud gitu ya. Terus kita udah mulai nih bermohon, bermunajat di saat ibadah kita, terus dilanjutkan sholat subuh gitu. Itu kan pikiran pasti akan lebih jernih gitu ya. Nah, Gen Z itu dia harus membentuk komunitas link yang sangat luas gitu. Karena bisnis itu kan akan karena biasanya Gen Z itu juga memang kehidupannya introvert ya, jatuhnya dia berhubungannya ya nggak sih? Ya. Jadi link itu sangat penting gitu. Karena ketika kita nih Gen Z udah mulai menjadi seorang entrepreneur, dia harus memikirkan terus usahanya ini supaya bisa terus bertahan, harus berinovasi, dan dia harus banyak membuka link-link terhadap teman-teman secara keseluruhan terhadap entrepreneur gitu kan. Karena rezeki itu bisa dibilang rezeki itu bisa dapat dari silaturahmi. Nah, kadang ini tidak dipunyai oleh Gen Z. Kenapa? Dia tidak suka terlalu bersilaturahmi, berinteraksi. Karena dia merasa saya bisa gitu. Karena tidak bisa, bisnis tuh ya silaturahmi gitu. Kadang kita harus pikirkan tiap hari ini harus ketemu siapa ya. Network itu penting. Karena kita lihat ada bisnis ini, siapa nih yang kita kenal yang dia beli, saya datengin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MPC Time, tayangan inspiratif, motivatif, dan edukatif. Hari ini kita bahas topik yang menarik banget, yaitu tantangan entrepreneur Gen Z dalam pandangan Islam. Saya, Reno, kemudian Saya dengan Emi sebagai pengelola dari MPC Kopi. Oke, Mbak Emi, dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang entrepreneur yang juga aktif di dunia dakwah digital. Selamat pagi. Mau dipanggil apa nih, Bu Penny? Dengan Penny aja. Oke, selamat pagi Penny. Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Kita tahu ya teman-teman, jadi entrepreneur di era Gen Z itu tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari keterbatasan sumber daya, resiko bisnis yang tinggi, sampai bagaimana kita menjaga nilai-nilai Islam di tengah persaingan yang ketat. Ya kan, Pen? Oke, siap. Mbak Emi? Ya, tentunya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Oke? Nggak apa-apa ya? Oke, siap. Apa sih yang memotivasi Penny untuk memulai bisnis sendiri, dan gimana sih caranya menjaga niat agar bisnis tersebut tetap selalu dijaga atau di jalan Allah? Oke. Baik, jadi awal saya menjadi seorang entrepreneur gitu ya, saya melihat bahwa ketika kita menjadi seorang entrepreneur, banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk banyak orang. Salah satunya adalah kita bisa memberikan lahan pekerjaan untuk mereka gitu ya. Yang mana lahan pekerjaan itu pastinya sangat bermanfaat untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka. Jadi saya melihat kalau kita hanya sebagai karyawan itu sangat terbatas gitu. Terbatas, kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pekerjaan kita gitu ya. Tanggung jawab jawab kita hanya sebatas itu saja gitu. Kita berangkat pagi, pulang malam, kerjaan selesai gitu ya. Tapi ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur gitu, semakin hari itu kita harus banyak kreatif dan inovasi gitu. Karena kita tahu di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi gitu ya, dengan berbagai macam informasi yang sangat informatif gitu. Semua orang bisa buka dan melek teknologi gitu. Betul, eranya udah digital banget ya. Digital banget. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi entrepreneur, itu kita harus siap untuk berinovasi. Kalau kita tidak berinovasi, maka siap-siaplah kita akan stuck atau kita akan mati dalam bisnis kita gitu ya. Jadi itu salah satu kenapa saya ingin menjadi seorang entrepreneur. Saya lihat banyak manfaat yang bisa kita ambil dari situ. Satu adalah
kebermanfaatan kita terhadap orang lain. Iya. Karena paling tidak kita sudah membuka sedikit lapangan kerja untuk orang lain. Oh iya, alhamdulillah ya. Betul sekali. Artinya saya menyambung ya bahwa dengan bonus demografi yang saat ini ya, itu tentunya banyak sekali Gen Z-nya. Oke. Dan memang saya setuju sekali dengan inovasi dan kreatif dari Gen Z. Betul. Dan kita tahu semuanya bagaimana tipikal Gen Z ya. Ya. Ya ini tapi ternyata kalau kita bisa memanfaatkan dan mengetahui dari potensi yang bersangkutan itu sangat luar biasa. Contohnya nih Bu, mungkin Ibu juga banyak karyawan yang Gen Z ya Bu ya. Nah kebetulan saya juga di sini sebagai pengelola kopi itu. Iya. Karyawan saya. Oh iya, sebelumnya selamat ya sudah buka kopi yang enak ini loh. Ini kopinya dari MPC Coffee. Masya Allah, alhamdulillah terima kasih dan saya juga merasa satu kebanggaan bahwa bisa podcast di sini nih. Iya. Jadi menambah syiarnya Masjid Puri Cinere. Di Betul. dalamnya ada kopi, warung kopi, kedai kopi yang memang bermanfaat tadi untuk seperti ini yang semuanya syiar gitu. Betul. Oke, balik lagi. Jadi Gen Z ini Bu, saya setuju sekali inovatif. Karena gini, saya baru buka nyari barista itu kan pasti harganya mahal. Oh iya. Oke. Ya, saya dapat di sini itu Gen Z yang kita ajarin dan dia kreatif banget. Jadi saya lihat dari hari ke hari itu kemarin dia menyatakan, Bu ini latte pakai aren, matcha pakai aren. Kamu lihat dari mana? Gitu. Dari YouTube katanya. Dan dia berimprovisasi. Iya. Jadi saya setuju banget bahwa Gen Z ini kalau kita lakukan pendampingan lah ya, dan kita berikan sesuatu yang dengan logik pastinya. Karena begitu, itu pasti dia akan kreatif tadi yang Bu Penny sampaikan. Oke. Iya betul banget Mbak Penny. Islam itu kan bisnis itu tidak hanya cari untung ya. Oh, iya. Pasti ya. Setuju dong. Setuju banget. Tapi juga kita melakukannya dalam bentuk ibadah. Bagaimana nih Penny menerapkan nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan keberkahan dalam bisnis sehari-hari. Tentunya karena Penny kan juga pengen tuh berkahnya itu benar-benar nyampe gitu, nggak cuma kita aja gitu, tapi kita menerapkan ke generasi Gen Z itu. Oke. Jadi saya juga menerapkan pola kerja disiplin gitu ya, kerja jujur, kerja amanah gitu ya, dan berintegritas. Gitu. Salah satu moto? Ya kerja keras, kerja berintegritas gitu Oke. kan. Kerja amanah, kerja keras, kerja berintegritas. Jadi saya terapkan ke para staf-staf saya gitu bahwa kejujuran adalah nomor satu gitu. Karena apa? Kalian pintar tidak jujur tuh nggak ada apa-apanya. Ya, integritas ya. Kalau kalian bodoh tapi kamu jujur, masih ada yang bisa untuk menjadi nilai tambah buat mereka gitu ya. Karena jadi kalau kita kerja, kita amanah, kita berintegritas, pasti hasil yang dicapai juga pasti akan maksimal. Betul. Jadi karena bisnis is trust. Gitu. Iya. Betul. Kalau kita menerapkan kejujuran, pasti ada keterkaitan dengan trust terhadap klien-klien kita, gitu ya. Jadi kepercayaan itu adalah nomor satu dalam bisnis. Jadi kita harus mendidik para staf-staf kita tuh untuk pertama jujur tadi, amanah dan berintegritas. Karena itu akan menyangkut masalah hasil dari yang akan mereka kerjakan. Betul. Gitu. Jadi itu, jadi sangat-sangat kalau kamu nggak jujur udah deh jangan bekerja di lingkungan kita gitu. Karena begitu di lingkungan kerja kita ada yang tidak jujur itu akan menjadi contoh. Terutama apabila dia seorang leader gitu. Iya. Dia memberikan contoh yang tidak baik itu akan ditiru. Gitu. Oh leader saya aja begini boleh berarti gitu. Jadi kejujuran itu akan menular. Ketika dalam satu lingkungan kerja kita lihat semua orang yang bekerja itu jujur amanah, pasti ada orang yang mau melakukan sesuatu hal yang tidak jujur dia juga berpikir gitu. Pertama dia akan malu gitu. Karena lingkungannya itu sudah steril dengan orang-orang yang jujur, berintegritas, amanah gitu. Terfilter dengan sendirinya. Betul. Walaupun gitu ya nggak 100%, mungkin ada aja orang yang coba-coba gitu. Betul. Tapi kan paling tidak kita udah berusaha gitu. Betul. Udah menerapkan bahwa udah deh kerja jujur,
kerja amanah, kerja berintegritas, pasti hasilnya akan baik. Gitu. Ya, dan pastinya mereka juga ngelihat dari sosok Penny ini yang juga memang jujur, berintegritas. Jadi kan segala sesuatunya kan kita melihat juga dari contoh. Gimana Mbak Emi? Setuju nggak? Sangat setuju, sangat setuju karena kembali lagi kepada kita yang memang sudah lebih dulu lahir di dunia ini. Itu tentunya bisa memberikan satu contoh teladan gitu. Ya. Dan ini bagi kaum Gen Z yang kita semua juga pasti ada di lingkungan. Kebetulan saya juga kerja di keuangan syariah. Oke. Yang mana di lingkungan kami juga Gen Z. Ya, balik lagi baperan iya. Ya. Oh, Ya. stereotype ya. Ya, tapi ada juga yang karyawan saya yang memang dia Gen Z dan dia sampaikan, aku nggak baperan loh Bu, karena aku udah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bukan Gen Z yang kayak Gen Z lainnya katanya gitu ya. Oke, aku bilang gitu. Jadi ya artinya itu sebenarnya jadi nggak bisa jadi opini ya. Betul. Karena masing-masing itu bisa menangkap dengan baik. Yang tadi Bu Penny sampaikan, lead by example ya. Jadi contoh gitu. Dan semoga ya itu karena lingkungannya udah baik sehingga yang Mbak Penny tadi bilang ya, jadi kayaknya dia kalau berbuat sesuatu yang di luar daripada lingkungan tersebut, Iya. dia harusnya punya rasa malu. Iya nggak? Betul. Oke. Jadi Gen Z itu sebetulnya dia punya karakter-karakter positif gitu. Betul. Karena dia terlahir dengan generasi yang Open mind dan dia ingin menunjukkan bahwa mereka adalah generasi yang mampu gitu. Nah, cuman kadang seperti tadi yang Mbak Emi bilang, dia perlu dibina gitu, dia perlu diedukasi gitu. Kalau Gen Z ini akan menjadi seorang entrepreneur gitu, tetap harus perlu pendampingan. Iya. Gitu. Karena kan zaman teknologi sekarang Gen Z melihatnya adalah serba instan gitu. Dia melihat keberhasilan orang-orang itu, wah hebat ya gitu dengan teknologi media sosial segala macam. Betul. Dia melihat wah hebat. Jadi dia ingin seperti yang dia lihat gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak bina gitu, hasilnya juga tidak akan maksimal karena dia hanya mementingkan gimana caranya supaya berhasil gitu. Padahal kan berhasil itu kan perlu proses gitu. Tidak Instan, ada ya? sesuatu itu yang instan gitu. Nah, itu kadang yang suka terlupakan. Gitu. Jadi saya sih senang aja gitu ada banyak sekarang saya ada berpartner dengan Gen Z gitu yang ide kreatifnya sangat oke. Saya salut gitu. Cuman kadang itu tadi mereka tidak terlalu memperhatikan proses. Kadang harus begini gitu. Itu ada prosesnya gitu. Nggak sabar. Jadi mereka tidak sabar tuh ya. ingin mengaktualkan yang ada dalam pikiran mereka. Tapi dia kadang tidak terlalu memikirkan resiko gitu. Bisnis is resiko gitu. Betul. Bahwa bisnis adalah resiko gitu. Jadi kamu harus perhatikan juga resikonya gitu loh. Kenapa? Banyak Gen Z yang dia tiba-tiba menjadi entrepreneur, tapi sebentar juga dia sudah turun gitu dari posisi dia sebagai entrepreneur. Karena itu tadi dia hanya melihat kesuksesan seseorang sesaat gitu. Dia pengen menjadi seorang entrepreneur hebat, tapi dia lupa proses gitu. Bahwa itu semua adalah proses gitu. Bisnis is resiko gitu. Pasti ada resikonya. Jadi ketika kamu bisnis, kamu harus memperhatikan ada resiko. Dan resiko itu harus sudah kamu persiapkan. Ketika ini gagal, apa yang harus kamu lakukan? Ketika ini berhasil, apa yang harus kamu inovasi? Nah itu gitu. Jadi tetap perlu namanya Gen Z yang ingin menjadi seorang entrepreneur, tetap kita sebagai ya mungkin yang kita lebih dulu berkecimpung di entrepreneur perlu mendampingi. Gitu. Kalau itu jalannya benar, saya yakin dia akan lebih hebat 10 kali lipat dari kita. Betul. Nah, Mbak Penny tadi berbicara soal kegagalan ya. Tentunya menjadi entrepreneur itu berarti siap menghadapi resiko yang tadi Penny bilang, kemudian tidak semua langkah atau plan-plan yang sudah disusun itu akan berjalan mulus. Nah, bagaimana caranya membangun mental yang tangguh dan tetap sabar saat kita mengalami kegagalan? Itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah. Kemudian mungkin ada amalannya atau doa-doanya, karena kan kita nih tayangannya juga bersifat
spiritual dalam hal ini secara Islam ya. Oke. Jadi yang perlu dicermati para Gen Z yang ingin menjadi seorang entrepreneur, bisnis is mental. Gitu. Jadi kalau mentalnya nggak kuat, janganlah berbisnis. Betul banget. Karena dalam proses perjalanan, apalagi sekarang banyak banget mental health ya. Dalam perjalanan proses bisnis itu pasti ada aja gitu ya. Ada aja yang menjadi menjadi kendala dari seorang entrepreneur gitu ya. Dari mungkin modal gitu ya. Kadang Gen Z itu dia ide kreatifnya oke gitu. Tapi ketika dia ingin mengaktualisasikan, dia kan perlu modal gitu. Bagaimana dia akan mengaktualisasikan ketika dia tidak ada yang membina nih gitu kan. Betul. Artinya apa? Kalau dia bisnis tetap perlu modal, nggak mungkin nggak gitu kan. Jadi kan dia harus membangun relasi-relasi gitu kan. Nah jadi kembali ke tadi, bisnis is mental gitu. Dalam perjalanannya bisnis itu ada saja risikonya gitu kan. Nah, mental kita harus kuat gitu. Kalau kita jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun sampai suatu saat Tuhan bilang, waktu kamu sudah habis, kamu harus pulang. Gitu. Saya selalu bilang sama para Gen Z, ya mental harus kuat. Kalau kamu mentalnya nggak kuat, jangan gitu. Nah, saya pernah di awal-awal saya membangun bisnis gitu ya. Pasti pernah gagal dong. Pasti pernah gagal gitu. Terus ya udah kita bangun lagi. Pokoknya prinsipnya jatuh, kamu bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun sampai suatu saat Tuhan bilang sudah waktunya kamu pulang gitu. Itu udah berakhir gitu artinya. Ya. Jadi sebetulnya bisnis is mental itu, bisnis itu sebenarnya tidak ada akhirnya kalau menurut saya gitu. Betul. Karena gimana Berinovasi. kita berinovasi terus dan kita menjadikan hidup kita itu menjadi bermanfaat gitu. Kalau kita berhenti pada satu fase gitu, misalkan saya merasa nih, udah umur sekian saya mau berhenti bisnis, saya tidak bisa memberikan kebermanfaatan lagi terhadap orang lain gitu. Betul. Jadi saya bilang sama para Gen Z ini yang pada mereka ingin bisa, jadi harus terus berinovasi sampai menghasilkan sesuatu yang baik dan terus berinovasi dan akan terus bermanfaat sampai Tuhan bilang waktunya kamu sudah habis, kamu harus pulang. Jadi kita tuh memang hidup tuh harus bermanfaat gitu kan. Ketika kita jatuh, ya kita harus jatuh berarti kita harus introspeksi apa nih yang salah gitu ya. Apa yang salah, kita introspeksi yang harus dibenarkan ya, harus diperbaiki, harus apa yang kita lakukan supaya tidak gagal lagi. Betul. Dan kita harus punya mental begini, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita tidak berhasil, kita kembalikan kepada Allah gitu, bahwa mungkin rezeki kita di sini gitu. Berarti atau belum saatnya. Allah lebih suka mungkin kita lebih introspeksi supaya kita lebih mungkin banyak berzikir gitu ya, banyak introspeksi bahwa semua tidak apa yang kita inginkan tuh selalu Tuhan kabulkan gitu, selalu kabulkan. Tapi mungkin baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita. Tapi kalau kita berpendapat bahwa ini jalan terbaik bagi Allah, ya sudah kita jalanin aja gitu, bahwa ada rasa kepasrahan. Betul. Ketika kita sudah berusaha secara maksimal, kita gagal, ya sudah, ini mungkin waktunya kita berintrospeksi gitu. Mungkin Tuhan menurut Allah ini lebih baik gitu ya, supaya kita lebih menata lebih baik. Mungkin kedepannya akan menjadi usaha yang jadi lebih baik gitu. Jadi gagal dulu, baru kamu bisa akan melangkah lebih maju ke depan. Gitu. Keren, benar. Amalan-amalannya? Amalan-amalannya gini, saya selalu bilang sama pada Gen Z yang ingin menjadi entrepreneur, bahwa kita hidup itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa lepas dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi gini, Allah memerintahkan kita hidup ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bisnis apapun pekerjaan kita lakukan itu hanyalah sebagai jalan menuju ketakwaan gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu kan adalah hal ibadah. Betul. Gitu kan. Jadi yang kalau Allah memerintahkan kita ibadah, kita lakukan ibadah semaksimal mungkin. Jadi ketika kita sukses pun kita mensyukuri karena itu adalah nikmat dari Allah, dan ketika kita gagal pun kita mensyukuri bahwa mungkin ini jalan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kalau saya sangat setuju, apapun posisinya dia, apapun jabatannya dia, kalau kita punya Allah gitu ya, kita punya keyakinan terhadap Allah gitu. Betul. Masalah yang ada tuh tidak akan menjadi beban buat kita gitu ya. Kalau misalkan saya pernah ditipu sama orang gitu ya, kalau mau menjerit gitu, waduh sekian. Tapi kalau kita kembalikan, ya itu mungkin udah bukan rezeki kita, ya sudahlah, nggak usah dipikirin lagi nih yang udah terjadi. Kita ke depannya aja lebih hati-hati, ke depannya aja lebih selektif.
positif, yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya memang itu tadi, kita harus punya kedekatan dengan yang di atas gitu. Berserah juga Berserah ya. diri, kita berserah diri, bertawakal. Karena apa? Kita nggak akan mungkin kuat di dunia bisnis itu. Saya sudah mengalami banyak, ada teman-teman saya yang begitu masa tuanya justru dia harus kehilangan rumah karena disita sama bank gitu kan. Kalau kita nggak kuat, jujur aja itu bisa gila kita gitu kan. Terbiasa hidup dengan serba ada, tiba-tiba dengan kondisi ekonomi yang kayak begini gitu ya, kan kita ada aja apalagi zaman sekarang gitu ya. Dan lagi kan kita juga mencari keberkahan ya. Iya, tentu Ya, kemudian banyak juga yang memulai bisnis, kemudian dia tidak berhasil nih, si Gen Z ini, kemudian dia melihat contoh yang tidak baik juga, ada kan? Ya, kemudian jadinya dia menjadi seorang yang mencari jalan pintas. Makanya saya sangat setuju ya, tetap menjalankan ibadah itu bagi para entrepreneur itu adalah hal yang utama. Ketika kita dibiasakan bangun pagi misalkan dari sholat tahajud gitu ya, terus kita udah mulai nih bermohon, bermunajat di saat ibadah kita, terus dilanjutkan sholat subuh gitu, itu kan pikiran pasti akan lebih jernih gitu ya. Banyak orang-orang di luar Islam melakukan itu karena dia merasa bahwa dengan bangun pagi tuh energinya lebih positif gitu. Betul. Kekuatannya kita dalam hal berpikir tuh lebih ada pada saat di pagi hari gitu. Makanya kenapa kan mungkin di dalam Islam juga kita nggak boleh tidur lagi tuh ketika harus subuh gitu ya, karena memang energi kita ada di saat pagi gitu. Makanya saya bilang kalau mau jadi entrepreneur jangan lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu jangan ditinggalin karena kekuatan apapun gitu. Kita nggak akan bisa kuat menghadapi ini. Gitu. Kalau kita nggak kuat, kita bisa hancur, kita bisa kasarnya kita bisa gila gitu ya. Ya bayangin kita mengelola satu usaha gitu ya, tiba-tiba misalkan kita harus jatuh gitu kan, kalau kita nggak punya Tuhan. Tapi kalau kita punya Allah kan, oh mungkin ini yang terbaik buat Allah gitu ya. Terbaik buat Allah berarti terbaik buat kita. Terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Allah gitu kan. Tapi kita udah ngikutin apa deh gitu. Jadi itu, jadi luar biasa ya. Kita tetap harus menjalankan apa yang diperintahkan, bahwa kita hidup di dunia ini kan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita bisnis, itu adalah jalan menuju kita nanti kepada ketakwaan kita kepada Allah. Itu hanya sebagai pengisi aja gitu. Nah, ini bagaimana? Ada ya, pengalaman? Benar. Arti gini, bangun pagi ini yang terakhir saya katakan. Bangun pagi ntar rezekinya dipatok ayam. Sebelum dipatok ayam kita bangun dulu gitu kan. Jadi gini, apa yang dikatakan Ibu Penny tadi terkait dengan mental ya, kemudian juga ada usaha mentalnya, kemudian juga itu usaha itu ikhtiar kan Ibu ya, kemudian doa. Terus terang hal ini yang memang saya pensiunan, yang mana dulu menduduki suatu jabatan yang tentunya itu pada posisi seperti itu dulu. Menjadi entrepreneur ini kan mentalnya juga harus kuat, karena satu hal, saya punya usaha yang mana kalau karyawan nggak ada, kita turun langsung menyajikan langsung. Kebetulan saya kuliner dan kebetulan ini diberikan juga amanah untuk mengelola ini. Pun saya menyiapkan kopi, saya menyajikan, buat saya nggak masalah. Itu halal, dulu saat saya mungkin dilayani, tapi sekarang saya melayani, buat saya halal, nggak ada masalah. Itu pun mental yang harus juga dipunyai oleh teman-teman dari Gen Z. Nggak ada masalah kalau melayani. Yang penting tadi ikhtiar yang harus kenceng, doa, hasilnya serahkan pada Allah. Setuju banget. Nih, nggak terasa ya, ini udah pertanyaannya udah terakhir nih. Nggak terasa banget. Padahal masih banyak loh harus kita gali dari Bu Penny. Tapi ada tambahan sedikit mungkin ya. Kalau Gen Z itu dia harus membentuk komunitas link yang sangat luas. Gitu. Karena bisnis itu kan akan karena terus biasanya berinovasi. Gen Z itu juga memang kehidupannya introvert ya, jatuhnya dia berhubungannya ya nggak sih? Iya. Jadi link itu sangat penting gitu. Karena ketika kita nih Gen Z udah mulai menjadi seorang entrepreneur, dia harus memikirkan terus usahanya ini supaya bisa terus bertahan, harus berinovasi, dan dia harus banyak membuka link-link terhadap teman-teman secara keseluruhan terhadap entrepreneur gitu kan. Karena
rezeki itu apa, bisa dibilang rezeki itu bisa dapat dari silaturahmi. Ya, Betul. Nah kadang ini tidak dipunyai oleh Gen Z. Kenapa? Dia tidak suka terlalu bersilaturahmi, berinteraksi. Karena iya, dia merasa oh saya bisa gitu. Karena Iya. tidak bisa, bisnis tuh ya silaturahmi. Gitu. Iya. Kadang kita harus pikirkan tiap hari ini harus ketemu siapa ya. Network Hari ini ya, harus ketemu- network, itu penting network, kan. Kita ya. lihat oh ada bisnis ini, siapa nih apa yang kita kenal yang dia berbisnis. Oh saya datengin gitu. Ya, Gimana bisnis ini perkembangannya gimana kalau kita bisa berkolaborasi gitu. Iya, Jadi emang tiap hari kalau kita udah berbisnis yang kita pikirkan gitu ya, selain yang ibadah tadi kita harus lakukan, yang kita pikirkan gimana supaya kita harus berinovasi terus, bisa bertahan di era globalisasi ini gitu kan. Nah itu kita harus berinteraksi, bersilaturahmi terus, menjalin Dan- komunikasi untuk bisnis gitu, interaksi. Dan kadang kita juga mendapatkan masukan dari orang-orang yang nggak kita duga pada saat Ya, ketemu. ya, Mungkin dia punya ide yang Ya. bagaimana yang tidak kita Ya, pikirkan. ya. Makanya kan ada istilah dua kepala itu lebih baik daripada satu. Kemudian dia juga bisa memberikan masukan, mempunyai ide, kemudian apa yang tidak kita pikirkan, Ya. dan kemudian mencari partner itu kan bisa dari mana aja. Ya, dan bisnis itu kan tadi saya bilang bisnis is trust gitu. Ketika kita Betul. berbisnis, kita harus benar-benar menjadi pribadi yang baik, Iya, pribadi betul. yang amanah gitu. Amanah, Karena iya, betul. lingkungan kita tuh pasti di sekitar orang entrepreneur tuh akan mudah dikenal gitu. Ketika kita nggak jadi orang yang nggak bener, oh jangan bisnis sama dia, nggak bener dia, nggak Apalagi baik gitu zaman kan. sekarang Itu ya. gampang gitu. Itu kan. kalau kita nggak bener udah diviralin Udah, aja. Diviralin gampang Selesai. gitu. Iya, makanya itu ya, bisnis is trust. Jadi kamu harus Betul. buat kepercayaan terhadap apa sekeliling kamu gitu, bahwa kamu adalah orang yang benar, orang yang jujur, yang amanah gitu. Dan Betul. insya Allah kalau kita jalannya benar, Tuhan juga pasti kasih akan jalan. Ah, Kalaupun betul. kita gagal pasti dikasih jalan gimana supaya Iya. bangun dari keterpurukan. Betul. Apa pesannya untuk teman-teman Gen Z, specifically yang Muslim, apabila mereka ingin memulai bisnis? Dan tapi mereka masih ragu nih, atau masih takut-takut karena ngelihatnya kayaknya enak, tapi kok gagal nanti. Kemudian uangnya cuma segini. Kemudian hanya ini yang saya punya. Kira-kira apa tuh? Kalau menurut saya gitu ya, bisnis ini kan cakupannya sangat luas gitu. Seorang Gen Z ketika ia akan memulai menjadi entrepreneur, sebaiknya kalau menurut saya dia harus menjadi seorang pegawai dulu. Iya, iya. Jadi dia bisa melihat bahwa ada proses. Gitu. Kalau tiba-tiba dia begitu lulus kuliah tanpa pengalaman gitu ya, terus Betul. dia langsung terjun ke bisnis ini, dia tuh belum tahu gitu bahwa bisnis itu ada prosesnya. Ketika kamu menjual jasa, apa yang harus kamu lakukan nih, servis kah, gimana sih caranya nagih, itu kan Betul. tidak diajarkan di dalam bangku kuliah, gitu Itu kan. jam terbang ya. Gimana harus apa yang harus kamu lampirkan kayak gitu. Jadi Iya, iya. kalau saya gitu, saya menerapkan itu terhadap anak saya gitu ya. Ketika dia lulus sekolah, saya bilang nggak ada kamu kerja di kantor saya bilang kamu harus kerja di luar gitu ya. Kamu harus belajar disiplin, harus belajar berinteraksi. Belajar punya Ya, atasan. belajar, iya. Jadi kamu harus menghargai waktu gitu kan. Jadi proses. Jadi kalau menurut saya entrepreneur, seorang Gen Z ingin menjadi entrepreneur, cobalah dulu bekerja dulu sebagai karyawan. Kamu ikutin menjadi karyawan yang baik gitu. Prosesnya Betul. kamu ikutin dan kamu belajar terus gitu. Insya Allah kalau dia udah mengetahui prosesnya, dia akan lebih gampang gitu untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Kan dia udah tahu ketika jadi karyawan dia bahwa oh harus disiplin, oh dia harus memberikan hasil kerja yang baik, dia harus berinovasi juga. Ketika jadi karyawan kan kita nggak mungkin hanya bekerja kontekstual itu aja, kan nggak mungkin gitu. Atasan juga melihat ini cuma bisa kerja kalau disuruh aja gitu. Teori. Teori aja gitu kan. Nah itu jadi kalau menurut saya gitu, ketika mau menjadi seorang entrepreneur, cobalah dulu bekerja pada orang lain gitu ya. Belajar proses. Karena proses ini yang akan membawa dia nanti ketika menjadi seorang entrepreneur, dia sudah bisa menjadi contoh bagi diri dia sendiri. Itu sih kalau menurut saya. Oke, giliran saya adalah benar apa kata Bu Penny, belajar dulu nih. Saya dulu jadi karyawan kan. Udah gitu, yang kedua nih adalah niat. Oke. Ya, niat yang mana memang saya cerita tentang MPC Mart dan MPC Kopi. Saat itu niat saya adalah bagaimana caranya bisa membantu memakmurkan masjid. Oke. Waktu itu ada sedikit rezeki dari kuliner saya. Kemudian ada waktu itu tutup
cabang kuliner saya. Ada freezer dan ada chiller. Dari modal itu saya mohon kepada Pak Ketua Yayasan, Ketua DKM, Ketua RW, saya mau bangun kecil aja MPC Mart, saya mau menjual barang-barang kebutuhan dadakan lah dari potensi RW 05 ini 550 kakak. Saya diberikan 1,5 meter kali, pokoknya sebagian dari kantor itu. Nggak disekat, cuma disekat gitu aja. Ternyata berjalannya waktu alhamdulillah. Ya itu tadi niat, kemudian ikhtiar bagaimana aja. Ini karena kita melihat potensi. Jadi teman-teman yang mau ke arah entrepreneur, usaha, potensinya tuh luas sekali di Indonesia ini. Di dunia ini luas banget gitu. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Kan nggak mungkin ngambil semuanya. Saya mengambil RW 05 aja, 550 kakak. Dengan sedikit saya buka kebutuhan dari keluarga, sabun, minyak, apalah kayak gitu ya. Ternyata alhamdulillah selama 2 tahun ini akhirnya bisa kita duduk di sini dengan MPC Kopi yang mana ada hamba Allah yang memberikan sedikit hartanya untuk karena melihat bahwa loh kecil segitu aja bisa memberikan kontribusi kepada masjid ini sekian gitu. Jadi kalau diperluas tentunya alhamdulillah ini Bu Penny, Bu Reno, amanah ini tentunya saya harus jaga. Betul. Dan balik lagi apa yang dikatakan Bu Penny dengan pengalamannya itu betul semuanya. Satu yang saya tambahkan adalah niat kita, ikhtiar kita, doa, trust itu harus. Nggak mungkin saya itu diberi kepercayaan untuk mengelola ini tanpa ada kepercayaan dari jamaah gitu. Dan integritas itu juga udah di atas segala-galanya, di atas kepala nih. Kejujuran udah pasti ya, na'udzubillah min zalik, serupiah pun itu amanah buat saya. Itu aja kalau dari saya. Semangat Gen Z. Betul, jadi seperti yang Mbak Penny bilang tadi, untuk para Gen Z, kalau misalnya mau memulai usaha sendiri, tentunya tidak ada kata tidak. Tapi akan lebih baik kalau kalian bekerja dulu di suatu perusahaan. Sehingga pada saat kalian menjadi seorang pengusaha atau leader, kalian mempunyai sudut pandang sebagai karyawan. Jadi kalian bisa tahu nih, oh dulu saya pernah di posisi ini, saya pernah tahu nih rasanya bagaimana, apa solusinya, karena saya udah pernah ngalamin gitu. Kemudian kalau yang Mbak Emi sharing adalah memulai usaha itu kita juga harus lihat kesempatan. Mungkin dari hal-hal yang sifatnya kita lakukan setiap hari. Contohnya Mbak Penny dan Mbak Emi ini memang taat ke masjid, kemudian mereka banyak aktivitas di Masjid Puri. Kemudian ada nih peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk usahanya. Masya Allah, luar biasa banget sharingnya hari ini. Banyak pelajaran yang kita ambil. Kita belajar bahwa menjadi entrepreneur bukan hanya soal sukses di dunia, tapi juga jalan keberkahan menuju akhirat. Alhamdulillah. Kemudian bagi para penonton dan pendengar podcast dimanapun kalian berada, jangan lupa nih untuk follow, like, dan share. Kemudian kalau kalian juga mungkin berada di daerah Cinere, kemudian sholat Jumat atau sholat subuh ya. Ini bukanya dari jam berapa? Jadi kalau Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 6. Tapi kalau Sabtu Minggu karena ada kajian subuh, kami siap jam 6. Dan satu lagi loh, kopi di sini biji kopinya tuh organik. Wow, tuh bagi pencinta kopi cobain di sini. Harganya juga affordable lah harganya. Kemudian bisa juga ya kalau pagi-pagi subuh-subuh, kalau Sabtu belum beli beras nih ternyata ada beras. Buka juga kan? MPC Mart ada beras. MPC-nya udah buka juga kan? Udah buka. Buka MPC Mart, buka MPC Kopi itu jadi satu. Sukses terus ya Mbak Emi. Amin. Penny juga sukses. Makasih. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.